soal hukum, saya jawab yang paling belakang. Hukum itu, aparat penegak hukum itu bukan tugasnya Kemendes. Kemendes itu bukan lembaga yang mengurusi hukum. Aparat penegak hukum itu kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Jadi makanya kita teriak di Jakarta agar semua teman-teman di seluruh Indonesia memproses itu dilengkapi dengan data-datanya untuk dibawa ke kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga hukum. Dengan tembusannya tentu saja ke Kemendes. Nggak apa-apa, tembusannya ke Kemendes. Supaya teman-teman, saya banyak dapat pertanyaan, kenapa Kemendes tidak menindak? Lah, Kemendes bukan tugasnya Kemendes, memproses hukum. Tugas memproses hukum itu tugasnya aparat hukum. Begitu loh. Kita memfasilitasi, mendorong terus. Karena kita juga sudah koordinasi dengan kepolisian, Bareskrim, kejaksaan, dan KPK untuk memproses hukum manakala ditemukan adanya pelanggaran hukum. Jadi, saya mendorong semua pihak, agar memberikan laporan dan data-data, jangan sampai ada fitnah sehingga menjadi korban yang tidak bersalah. Itu yang pertama soal hukum. Yang kedua itu soal bantuan langsung tunai dana desa itu yang bisa menimbulkan gejolak karena tidak tepat sasaran. Makanya kan sejak awal BLT dana desa itu diluncurkan, saya sudah sampaikan kepada seluruh penggerak desa agar semua itu terbuka dan transparan, ditempel data penerima bansos BLT dana desa itu di kantor balai desa, sehingga seluruh warga masyarakat bisa mengkoreksinya manakala ada kesalahan. Di banyak desa di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan di Sumatera, di Sulawesi juga ada, Sulawesi Utara juga ada, saya dapat gambarnya, itu seluruh penerima dipajang di kantor balai desa. Karena itu kuncinya adalah terbuka dan transparan. Karena begini loh, sifat bansos itu ada yang satu cepat, dua tepat, tiga transparan, dan yang keempat adalah akuntabilitas. Bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Jadi kunci dari proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa maupun bansos-bansos lainnya itu yang penting transparan dan terbuka. Dan kuncinya itu adalah di keterbukaan di pemerintahan desa. Nah, selanjutnya adalah persoalan data yang harus dikonsolidasi. Ini baliknya kan ke benang kusutnya ini kan ke soal konsolidasi pendataan. Karena itulah begini loh. Pandemi COVID-19 ini tidak pernah dipersiapkan oleh siapapun di seluruh negara di dunia. Tidak ada negara di dunia manapun yang siap menghadapi ini. Bahkan negara-negara maju pun korbannya banyak yang terkena virus COVID-19 atau tertular secara positif. Contohnya Amerika Serikat. Ini negara paling besar jumlah warga negaranya yang positif terkena COVID-19. Padahal bisa dibayangkan, negara sebesar Amerika itu punya 17 dari 30 perusahaan farmasi terbesar di dunia itu perusahaannya milik Amerika. Kenapa negara Amerika paling besar? Hampir 2 juta yang terkena virus, yang positif terkena virus COVID-19. Jadi pandemi ini tidak pernah dipersiapkan dan tidak pernah dialami oleh seluruh negara manapun di dunia, termasuk Indonesia. Tetapi dengan kecepatan dan konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, termasuk pemerintahan provinsi dan daerah, kita berharap pandemi ini bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Karena itulah kita berharap pandemi ini kan kuncinya adalah disiplin. Disiplin dari setiap warga untuk terus menjaga kebersihan, menggunakan masker, jaga jarak, dan juga melindungi dirinya dari kemungkinan tertular virus COVID-19. Karena dengan kita melindungi diri kita, kita melindungi teman kita, dengan melindungi teman kita, kita melindungi lingkungan kita. Jadi itulah kunci disiplin dari penerapan new normal yang sedang dan akan berlangsung ke depan. Selanjutnya adalah soal terakhir ini pelajaran berharga buat kita semua. Pandemi COVID-19 ini telah memberi pelajaran bagi kita semua tentang bagaimana pentingnya data kependudukan, data sosial, jaring pengaman sosial atau social safety net bagi masyarakat kita. Jangan sampai bantuan tidak tepat sasaran karena digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik praktis jangka pendek. Memang harus diakui pada tahun ini bertepatan dengan sekitar 270 pilkada baik provinsi maupun kabupaten kota. Ada 9 provinsi melakukan pilkada dan sisanya 200 sekian lainnya itu pilkada kabupaten kota. Bisa dibayangkan jika
proses penyaluran bantuan sosial maupun BLT dana desa ini dilakukan politisasi. Karena itulah saya juga menghimbau kepada semua pemerintah daerah agar hentikan dulu semua politisasi dan pengkotakan ini. Kita harus membantu seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Jadi ini urusannya bukan politik, tapi urusan kemanusiaan. Politiknya nanti dulu lah. Jangan sampai kita memberi orang yang hanya kita dukung. Itu kan contohnya Pak Presiden sudah nggak ngelihat lagi mana pendukung atau enggak. Pokoknya bantu dulu. Ini kan urusan kemanusiaan. Pandemi ini adalah urusan kemanusiaan. Nah, itulah kita harus mengutamakan kepada warga yang betul-betul sangat-sangat membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.